Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah kalau kalian diberi kesehatan. Dengan sehat kita dapat melaksanakan pembelajaran ya. Semoga kita setiap harinya selalu diberi kesehatan. Irsad hari ini apa sekolahnya? Jalan, Bu. Oh, jalan. Kalau Lucy ini apa Lucy? Ojek, Bu. Ojek. Bagus. Berarti kalian merupakan salah satu pelajar yang hebat. Kenapa dikatakan hebat? Karena kalian masih memiliki keinginan untuk belajar. Walaupun kita menempuhnya dengan menggunakan ojek, dengan menggunakan jalan kaki. Iya, kalian merupakan sudah salah satu siswa yang hebat. Ya, karena semangat belajarnya itu masih tinggi. Nah, sudah kalau kita tadi sudah jalan kaki, naik ojek, si Lucy sudah bersemangat dari rumah ke sekolahan dengan berjalan kaki. Jadi kita sebelum belajar ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelasnya Ananda Rehan, dipimpin nak, silakan teman-temannya untuk berdoa. Semoga dengan kita berdoa, proses kita belajar ini akan menjadi lebih baik, diberi ilmunya menjadi bermanfaat. Ayo, Ananda Rehan, silakan. Marilah teman-teman sebelum belajar alangkah baik kita berdoa menurut agama dan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Belajar akan lebih afdal kalau kita membaca Al-Fatihah terlebih dahulu. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, silakan. Makasih, Ananda Rehan. Kita sebagai pelajar pasti memiliki rasa nasionalisme. Iya, kita tuh sebagai pelajar harus memiliki rasa nasionalisme. Sama seperti yang namanya P5, ada berbhinneka tunggal ika. Berarti kan kita harus, jadi sebagai pelajar sebelum belajar kita juga harus menyanyikan lagu wajib nasional. Pada hari ini kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Untuk Dirijen silakan Ananda. Yang lainnya temannya berdiri ya. Ayo berdiri. Ananda sini Ananda. Langsung. Ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku,
ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih. Silakan. Ibu absen dulu ya. Apan Wijaya, Agus, Andre, Anissa Alia, Hadir, Bu. Dekta, Dedi, Irsat, Lucy, Hadir, Bu. Nanda, Hadir, Bu. Ninken, Hadir, Bu. Natasha, Pita, Hadir, Bu. Raidi, Raihan, Satrio, Wulan, Hadir, Bu. Yunita. Hadir, Bu. Sepertinya ada yang tidak hadir ya ini ya. Ada berapa nak? Ada 3 ya. Samudra tidak kelihatan apa keterangannya? Sakit. Kalau Rona ya, Rona apa? Sakit. Sakit. Satu lagi Rika. Rika kemana? Izin. Izin kemana? Oh pergi. Mungkin ada keluarga yang menikah apa? Oke. Sekarang ini ada baiknya kita doakan dulu semoga teman-teman kita yang sakit cepat diberi kesehatan sehingga besok dia dapat belajar seperti biasanya. Nah, jadi mulai hari ini kalian jaga kesehatan karena kesehatan itu sangat mahal. Kalau kalian sering sakit, sering bolos, tidak masuk sekolah itu yang akan rugi kalian sendiri, ya. Sudah itu nanti kita sehat sudah. Kalau sehat fokus belajarnya juga enak. Kalian mudah memahami materi yang disampaikan oleh guru. Hari ini kita akan memasuki materi yang baru. Tapi sebelumnya, Ibu akan membahas dulu materi yang kemarin. Kalian masih ada ingat apa yang kita bahas kemarin? Materi tentang apa? Ya, apa? Teks prosedur. Bagus. Berarti kamu masih ingat, ya? Apa sih teks prosedur tersebut? Teks yang berisi cara-cara atau langkah-langkah secara urut sampai mendapatkan hasil yang diinginkan. Ya, teks prosedur, teks yang berisi langkah-langkah atau cara-cara untuk mencapai hasil yang diinginkan. Biasanya itu dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apa nak langkah-langkahnya yang sering kalian lakukan di rumah? Biasanya apa? Contohnya masih ingat kemarin? Ada yang ingat? Ada. Siapa? Coba, siapa yang masih ingat tunjuk tangan? Anissa. Oh, Anissa apa Anissa contohnya? Contohnya seperti memasak mie Ya, ada lagi? dan membuat kopi. Membuat kopi, ya. Jadi langkah-langkahnya ada memasak mie, membuat kopi, kemudian ada lagi membuat SIM, membuat KTP. Itu adalah salah satu contoh dari teks prosedur. Oke, kita akan memasuki materi baru, ya, bab 2 tentang teks negosiasi. Pernah melakukannya? Biasanya di mana? Di pasar. Di pasar. Dalam kegiatan apa? Dalam kegiatan jual beli. Jual beli apa? Misalnya? Seperti sayuran, buah, sayur. Di toko elektronik juga seperti HP dan juga di toko pakaian. Ya, benar sekali. Nah, kita akan lanjut ke materi. Materi selanjutnya itu tentang
Bentar ya, ada kendala sedikit. Ya, Bu. Nah, ini tentang negosiasi. Ini ada kegiatan inti ya. Kemudian ini sudah tadi. Nah, itu tawar menawar. Sekarang Ibu harapnya dengan adanya kita mempelajari ini, kalian nanti sudah tahu apa sih negosiasi itu. Kemudian ciri-cirinya seperti apa, contoh-contohnya bagaimana, unsurnya, bahkan kaidah kebahasaan yang harus kita lakukan itu seperti apa, ya? Nah, ini. Oke, sebelumnya kita lanjutkan, kita akan melakukan ice breaking terlebih dahulu, ya. Ice breakingnya Ibu ada biar semangat untuk melanjutkan materi berikutnya. Kita ice breakingnya tentang tepuk fokus. Bisa? Ibu kasih contoh dulu, nanti baru kalian ikuti. Berdiri. Ya. Kalau nanti kalian lihat Ibu, baru nanti kita tepuk fokus. Melihat, mendengar, menyimak, fokus. Nah, oke? Bisa? Bisa. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Melihat, Mendengar, menyimak, fokus. Nah, kalian pintar, hebat. Ya, silakan duduk kembali. Kita akan melanjutkan ke materi. Kalau sudah ice breaking, kita akan melanjutkan materi. Nah, kita akan masuk ke dalam kegiatan inti. Tadi kalian sudah tahu ada proses tawar menawar. Kemudian ada lagi yang menjawab, Bu, biasanya kita lakukannya di pasar dengan menjual ikan, kemudian kita membeli baju, kemudian kita membeli sepatu, ya kan? Itu semua ada proses tawar menawar. Kalau dari atau berdasarkan kaidah bahasanya, apa sih persamaan dari atau bahasa lainnya dari tawar menawar? Ada yang tahu? Bahasa lain dari tawar menawar? Ada yang tahu? Ada? Iya, jadi kata lain dari tawar menawar itu apa? Tawar menawar itu yang biasa kita lakukan sehari-hari. Tapi kalau untuk bahasa Indonesianya, bahasa yang sering digunakan dalam momen-momen tertentu, itu mereka sering menggunakan yang namanya negosiasi. Ya, itu sering disebut dengan negosiasi. Kalau nama itu bahasa kita sehari-hari. Kalau kita dalam pengertian negosiasi. Negosiasi adalah proses tawar menawar yang dilakukan oleh dua belah pihak dengan jalan berunding untuk mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak dan juga pihak yang lain. Jadi pada dasarnya negosiasi ini tidak bisa kita gunakan atau kita dialognya secara sendiri. Harus ada orang lain yang dilibatkan. Bu, gimana kalau negosiasinya tuh ada 3 orang? Ya bisa.
Yang penting dia ada pihak pertama dengan pihak kedua. Pihak pertama itu sebagai penjual, pihak kedua sebagai pembeli. Itu untuk negosiasi. Supaya apa? Supaya mencapai kesepakatan bersama. Jadi harus ada kesepakatan, harus ada hasil akhir dari negosiasi tersebut. Setelah negosiasi ada ciri-ciri teks negosiasi. Yang pertama itu ada dialog atau proposal. Jadi kita kalau mau negosiasi karena dia bentuknya ada 2 orang, melibatkan 2 orang, berarti ungkapan pembicaraannya dia dilakukan secara berdialog itu bisa dilakukan secara tertulis, bisa juga secara lisan. Kalau secara lisan, dia berarti kita mengajukan proposal, misalnya kita mau ke bank, kita mengajukan proposal mau mengadakan pinjaman, kita ajukan dulu proposal, kira-kira setuju tidak oleh bank tersebut proposal tersebut, tapi tetap harus ada komunikasinya secara lisan. Nih ya ada 2 pihak, tadi kata ibu harus melibatkan 2 pihak, ada pihak pertama, ada pihak kedua, ya. Yang selanjutnya ada perbedaan antara pihak. Perbedaan antara pihak ini itulah yang disebut dengan tawar menawar tadi. Misalkan kamu membeli sepatu, Bu, berapa harga sepatu ini? 250, boleh kurang tidak? Berapa? Boleh tidak kalau harganya 200? Nah, seperti itu kan? Tadi kan 250, kita tahu 200. Oh, jangan, Dek. Bagaimana kalau 230? Ini bahannya bagus kok. Ya kan? Nah, kalian oh ya Bu, nggak apa-apa 230. Itulah yang disebut adanya perbedaan antar pihak. Yang pihak penjual maunya seperti ini, pihak pembeli maunya seperti ini. Nanti kalau dia terjadi kesepakatan, maka akan terjadi transaksi tersebut. Yang ketiga ini mencapai kesepakatan. Tadi ada hubungan dengan kaitan contoh yang Ibu sampaikan. Kalau dia deal harganya 230, berarti kita beli sepatu tersebut. Tapi kalau kalian merasa keberatan, tidak setuju, berarti kita mencari tempat yang lain. Jadi itu ada ciri-cirinya. Ya, itu ciri-ciri dari teks prosedur. Nih tujuan. Selain ada ciri-ciri pasti ada tujuan. Tujuannya 1, memperoleh kesepakatan, 2, menemukan jalan keluar atau solusi kedua pihak. Ketiga, sama-sama mendapatkan keuntungan. Kalau kira-kiranya tidak ada untung, ya berarti tidak akan terjadi kesepakatan. Misalkan si penjual merasa rugi, barang tersebut ditawar dengan nilai harga rendah. Si penjual juga tidak mau, dia maunya dengan harga yang sudah keinginan dia, sesuai dengan keinginan. Tidak terjadi kesepakatan itu. Itu berarti bukan disebut dengan teks negosiasi. Kemudian ada tujuan, ada struktur. Struktur ini banyak memiliki peranan penting dalam kita berdialog. Ada 5 struktur dalam teks negosiasi. Yang pertama ada orientasi. Biasanya orientasi itu diawali dengan salam. Ya ini ada salam, ada sapa. Kemudian yang kedua ada pengajuan berisi permintaan dari salah satu pihak. Yang ketiga ada penawaran, yang keempat persetujuan, yang kelima ada penutup. Ya, itu ada struktur teks negosiasi. Unsur-unsur hampir sama dengan yang ciri-ciri. Ada partisipan, ada 2 orang, ada pengaju, ada proses tawar menawar, ya kan? Unsur-unsur dengan setelah unsur-unsur ada lagi. Nah, ini langkah-langkah.
Langkah-langkah membuat teks negosiasi. Sebelum kita membuat dialog teks negosiasi atau contoh teks negosiasi, kita harus memperhatikan langkah-langkah tersebut. 1. Tentukan topik negosiasi. Kamu mau ngambil topik apa? Misalnya jual beli apa? Baju boleh, jual beli tanah boleh. Yang penting dia di situ harus ada tawar menawar. Yang kedua harus ada pihak yang dilibatkan dalam negosiasi tersebut supaya komunikasinya dia menjadi lancar. Yang ketiga, hal yang ingin dinegosiasikan itu di halnya apa? Sepatu, tanah, baju dan sebagainya bisa, ya. Yang keempat, buat argumen. Nah, argumen tadi terdapat di perbedaan pendapat. Yang penjual maunya seperti apa, yang pembeli seperti apa, itulah yang disebut dengan argumen. Yang kelima, adanya tawar. Yang keenam, buat kerangka. Kerangkanya seperti ini, Nak. Kerangkanya yang ada orientasi tadi, kemudian ada pengajuan, ada penawaran, kemudian ada persetujuan, terakhir ada penutup. Yang ketujuh, kembangkan kerangka tersebut. Kalian kembangkan. Orientasi itu kalimatnya seperti apa? Pengajuan itu kalimatnya bagaimana? Penawaran itu bagaimana kalimatnya? Itu harus kalian sesuaikan. Dengan apa? Dengan tema ini tadi. Dengan topik atau tema negosiasi. Lakukan penyunting atau perbaikan. Lihat, dalam kamu berdialog, dalam kamu berkomunikasi, kamu lihat kalimatnya sudah bagus atau belum, sudah baik atau tidak, ya. Kalimatnya kalau dalam negosiasi itu harus kita buat kalimat yang mudah dipahami dengan baik penjual maupun pembeli. Ini ada langkah-langkah. Selanjutnya, nah ini contoh teks negosiasi. Ini contoh teks negosiasi. Ada antara pihak bank dengan pengusaha. Ada pihak bank dengan pengusaha. Tuh, pihak bank selamat siang, Pak, silakan duduk. Nah, pengusahanya selamat siang. Ya, terima kasih. Pengusaha langsung duduk. Nah, inilah yang disebut dengan orientasi. Salam pembuka, ada sapa, ada salamnya. Yang kedua ada pengajuan. Nih, beginimu saya mempunyai usaha, ingin mengajukan proposal uang. Bisa saya lihat proposalnya? Ya kan? Jadi lihat dulu, dibaca-baca dulu sama pihak bank. Nanti ini ada lagi yang namanya penawaran. Penawaran pengusaha dia ingin membuka usaha, ibaratnya itu ingin memperbesar lagi usaha tersebut. Otomatis dia pasti membutuhkan biaya yang lebih banyak. Nih pengusaha, dia mau pinjam uang 800 juta. Tapi pihak bank hanya sanggup memenuhi 500 juta. Nah, inilah yang disebut dengan tawar menawar. Ya, sampai dia mencapai kesepakatan. Kesepakatannya tuh ditawar lagi. Kata pengusaha, dia mau 800 juta, dari pihak bank hanya sanggup memenuhi 500. Kemudian pengusaha nawar lagi, bisa tidak kalau 700 juta? Pihak bank menjawab lagi. Tuh. Nah, ternyata kesepakatannya itu antara pihak bank dengan pengusaha itu 650 juta. Jadi terjadilah kesepakatannya ini tadi. Karena sudah sepakat, otomatis kedua belah pihak, baik pengusaha maupun pihak bank menyetujuinya. Maka terjadilah negosiasi tadi, meminjam uang itu sebesar 650. Karena sudah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak. Antara kedua belah pihak. Dari materi yang Ibu sampaikan, ada yang ingin tanyakan tidak? Kalau kalian masih bingung, kurang paham, silakan
Ada tidak? Ada? Tidak ada? Sudah paham tentang teks negosiasi? Kalau sudah siap paham. Kalau sudah paham, kita ada tugas lembar kerja siswa sesuai dengan kelompok yang sudah kita bagi pada pertemuan yang lalu, ya kan? Nanti Ibu cek dulu kelompoknya sesuai tidak, ya. Kelompok 1 Nanda, Raidi, Anissa, Dekta, Samudra. Kelompok 2 Wulan, Pita, Irsad, Gedi, Andre. Sudah cocok dengan yang kemarin yang sudah kita tentukan. Kelompok 3 Yunita, Lucy, Apan, Agus, Rona. Kelompok 4 Natasha, Niken, Satrio, Rehan, dan Rika. Dah. Tapi untuk kelompok 1, 3, dan 5 itu hanya 4 orang ya. Karena Rona, Samudra, dan Rikanya tidak masuk. Jadi ya kita sesuaikan dengan yang masuk sekolah saja. Ini nak, Ibu bagikan LKPD-nya, nanti kalian isi sesuai dengan langkah-langkahnya, sesuai dengan strukturnya, sesuai dengan kaidah bahasanya. Kelompok 1 mana? Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Itu tugas LPKPD itu kalian diskusikan bersama. Kalau kalian kurang mengerti, kurang paham, silakan ya, kita namanya diskusi lah. Jangan bekerja sendiri, harus berkelompok sama-sama. Karena kita diskusi itu kan memecahkan suatu permasalahan. Tulis namanya. Ini kelompok 1, ada kesulitan tidak? Tidak, Ibu. Ini buat contoh tentang apa? Tentang jual beli jaket, Ibu. Oh, tentang jual beli jaket. Ya, komunikasikan ya. Nanti ada yang maju untuk presentasinya. Siapa? Pilih siapa yang jadi penjual, siapa yang jadi pembeli. Bahasanya gunakan yang baik. Ini kelompok 2 bagaimana? Ini tulis nama. Kelas 10 ya. 10. Ya, ada yang tanyakan tidak? Siap, Ibu. Tidak. Aman? Aman, Ibu. Ya, paham ya. Ini untuk orientasi kata Ibu tadi. Harus ada sapa dan salam. Bisa dimulai dari Assalamualaikum, selamat siang. Nah, ada yang bisa saya bantu? Nanti kalian kembangkan lagi bahasa tersebut sampai adanya penutup penjualnya. Oke? Ngerti? Nanti kalau masih bingung silakan ditanyakan lagi ya. Siap, Ibu. Kelompok 3? Bagaimana? Hah? Ini tulis kelompok. Apa nih temanya? Tentang apa? Jual beli tanah. Jual beli tanah. Oke, tidak masalah kalau sana jaket. Kelompok 2 tadi apa nak temanya? Temanya jual beli sepatu. Oh, jual beli sepatu. Ini tanah. Oke, nggak apa-apa. Ini? Ini jual beli penawaran barang laptop. Laptop, oke. Sudah? Kalau sudah bisa kumpulkan. Kita presentasi dulu ya. Kita presentasi dari kelompok 1 silakan. Yang lain kalian lihat dulu contohnya. Kalau punya kalian masih salah, silakan diperbaiki. Ayo Nanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin teman-teman, di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Nanda Diananta, bersama rekan saya Bagi Pratama. kami akan membacakan hasil diskusi yaitu tentang negosiasi dengan tema jual beli jaket. Saya sebagai pembeli dan teman saya sebagai penjual. Selamat siang, Pak. Selamat siang, maaf ada yang bisa saya bantu? Saya ingin beli jaket. Ada nggak jaket hitam yang bahannya dari kain laku? Wah, ada mas, silakan tinggal pilih saja yang paling cocok.
Kalau yang ini harganya berapa? Bisa ditawar nggak? Oh, bisa. Yang ini harganya 450.000. Kalau 350.000 bisa tidak? Oh, tidak bisa. Gimana kalau 330.000? Baiklah, 330.000 ya. Saya ambil yang warna hitam. Baik. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama. Sekian itu tadi hasil diskusi kami. Jika ada kesalahan kata, kami minta maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk kelompok 1. Silakan duduk. Nah, itu tadi itu salah satu contoh untuk presentasi kelompok 1. Kalau kalian masih ada ragu, kelompok 2 belum, itu baru contoh ya. Baru contohnya ya. Silakan kalian perbaiki, komunikasikan dengan temannya. Caca nulis. Nah. Ini apa sih sini cacanya? Ini ditulis nama kelompok ya. Nama kelompok yang tulis. Ini nama kelompok kamu. Ini kan kelompok 4. Nama kamu, nama siswanya kamu. Ini tulis galau. Ya, siswa yang lain ayo tulis ulang seperti tadi. Dia harus tetap ada orientasi, tetap harus ada penawaran, ada pengajuan, kemudian harus ada kesepakatan atau persetujuan. Kalau untuk kelompok 1 nanti kita bahas lagi. Kalau masih ada yang kurang silakan diperbaiki, boleh. Ya, itu. Ayo, ini. Ini tulis nama kelompok. Caca nulis. Ya, kapan? Gimana? Ya, benar. Ke bawah aja. Ya, boleh. Boleh kalau seperti itu boleh. Rehan, kelompok 4. Sudah diskusi tentang apa ini nak? Pembelian? Oh, tema itu tentang pembelian laptop ya? Iya, Bu. Oke, nggak apa-apa. Yang penting dia tetap ada proses tawar menawar, harus tetap ada negosiasinya. Coba tanya, ini kalau ada masukan, ada saran untuk kalimatnya. Ini kan kalian baru sampai di pengajuan. Nah, untuk penawaran dengan persetujuan itu bagaimana? Dikembangkan lagi kalimatnya, ya. Caca nulis. Ini bingungnya di mana? Di apa? Di pembelian. Di mana? Di penawaran. Iya, penawarannya tetap. Jadi antara penjual ini kalau misalnya terjadi perbedaan harga, dia masuknya ke penawaran. Jadi kita melakukan tawar penawar. Kalau misalnya dari pihak penjual mau harga seperti ini, kita tawar lagi jadi seperti ini, setuju atau tidak. Dia masuknya berarti masuk ke dalam penawaran. Nanti kalau sudah penawarannya setuju dengan harga yang kamu inginkan, dia masuknya ke dalam persetujuan. Iya. Ya, lanjut. Cari kalimat yang mudah dipahami. Mana bingung? Masih bingung tidak? Masih bingungnya di mana? Bulan? Paham, Ibu. Orientasinya? Orientasinya ini. Ya, untuk orientasi itu bisa kita ganti dengan bahasa yang lain. Assalamualaikum boleh, selamat siang boleh. Tergantung situasi pada saat kita berkunjung ke tempat tersebut. Kalau dia sore berarti kita menggunakan selamat sore. Kalau malam berarti kita menggunakan selamat malam. Boleh, ya. Kita lihat situasi dan kondisi pada saat kita melakukan transaksi negosiasi. Ini baru batas pengajuan ya? Ya, silakan. Dipilih-pilih bahan kalimatnya seperti apa ya? Anda, kalau membuat contoh lain tidak apa-apa, ya. Nanti tetap maju lagi. Oke. Jadi itu kan harus lebih contohnya.
Jangan sampai ketinggalan ya, itu harus tetap diperhatikan yang orientasi ya. Pengajuan penawaran itu harus tetap diperhatikan sesuai dengan unsur-unsurnya, sesuai dengan struktur dan langkah-langkah. Oke, bagus. Nah, kalau dia mau dirubah lagi nggak apa-apa. Misalnya tidak sesuai dengan keinginan kalian, mau dirubah lagi tidak masalah. Ya, oke? Oke, Bu. Siap. Nah, siap ya. Ini ajak komunikasi teman-temannya. Iya, Bu. Ayo, Gedi, bantu temannya. Ya Bu. Kalau kurang paham silakan ditanyakan. Jadi pada saat presentasi nanti kalian paham apa yang disampaikan. Kelompok 2, kenapa ini senyum-senyum? Sudah? Sudah? Dilihat lagi kalimatnya itu, kalau sudah bagaimana? Nanti kalau kurang bagus, kurang pas, itu mempengaruhi nilai. Iya, kalau tidak sesuai dengan unsur-unsurnya, ciri-ciri, tidak sesuai dengan kaidah bahasanya, itu akan mempengaruhi nilai kalian. Makanya buatlah sebagus mungkin, sebaik mungkin. Bikin lagi pada saat presentasi pelan-pelan lah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kan dari kelompok 4 ya kan. Bahasa nomor 2 ada apa ya. Dari kami di kelompok 4 sebutkan nama kelompoknya 4 tadi ada apa. Saya Niken, ini itu. Ini mempresentasikan contoh teks negosiasi dengan tema itu. Ini disebutin ini ya, jual beli penawaran barang laptop ya kan. Maju. Oke. Kamu ke kelompok ini salahnya, kamu kelompok 4. Kelompok 4. Tulis. Nah ya. Oke, sip, pintar. Nah, ya. Ini coba lihat ini. Kelompok 3. Kelompok 3. Ya. Oke, sip. Mana? Ya boleh, kalau tidak ada kesepakatan, kalau mau kalian ganti juga boleh. Boleh. Ya kan ini kan hanya sekedar dicontoh kan. Kalau mau kalian keinginan kalian seperti apa boleh. Atau Bu, kami nak bikin lagi Bu di belakang sini dengan contoh yang lain. Gak apa-apa. Cuma kami mau ganti harganya itu. Oke, silahkan. Karena setiap orang kan pasti memiliki pendapat yang berbeda, beda. Makanya kita di contoh negosiasi itu ya. Iya, Ibu. Ayo, jangan ribut mulutnya, tugas. Kalau kurang paham silakan ditanyakan ke depan boleh. Ibu yang keliling juga nanti bisa.
Malah dengan dia buat yang lainnya lagi baku tidak apa-apa ya. Jadi tapi tetap contohnya seperti itulah. Sudah? Sudah selesai? Kelompok 3 sudah selesai? Sudah? Kelompok 4? Kelompok 2? Kelompok 1? Sudah selesai. Kelompok 1 untuk presentasinya mau yang contoh tadi apa, membuat baru? Oh, membuat baru ya. Apa temanya, tentang apa? Jual beli apa? Jual beli jam. Oh, jual beli jam. Oke, baik. Sudah ya? Sudah, jadi tentukan siapa yang mau presentasi. Jadi yang maju nanti 4 orang. Semuanya maju? Ya, semuanya maju. Cuman yang menjadi atau yang untuk menyampaikan hasil presentasinya, hasil diskusinya itu hanya 2 orang. Biar tahu, oh ini anggotanya ini dan sebagainya. Sudah bisa mulai? Sebelum kita presentasi, biar tambah semangat, ya, kita ice breaking dulu. Setuju? Setuju? Setuju ya? Nah, kalau pertama tadi ada kita tepuk fokus. Yang kedua ini ice breakingnya kita tepuk sukses. Semoga kedepannya kita menjadi
peserta didik yang sukses ya, dengan belajar yang baik, ya kan? Kita kedepannya pasti ingin jadi orang sukses semua kan? Nah, oke. Berdiri, lihat ibu tepuk suksesnya ya. Lihat ibu, perhatikan. Nanti ikutin apa seperti yang ibu sampaikan. Kalian perhatikan dulu ibu, baru nanti kalau ibu sudah ngasih contoh, memberikan contoh, baru kalian ikuti. Tepuk sukses. Di hatiku ada cinta, di mulutku ada doa, di tanganku ada karya. Sukses, sukses, yes. Bisa? Bisa. Apa ya, sudah ya? Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Di hatiku Ada cinta, di mulutku ada doa, di tanganku ada karya. Sukses, sukses, yes. Kok Agus masih lemes, Gus? Si Andre juga belum semangat. Ayo dong, semangat sedikit. Ya? Deka, semangatlah. Namanya masih muda, harus memiliki rasa semangatnya yang luar biasa. Ya? Kalau ingin jadi orang sukses itu harus memiliki semangat yang besar, semangat dalam berbagai hal, tapi dalam hal-hal yang positif. Kita ulang satu kali lagi ya. Oke? Tepuk sukses. Di hatiku ada cinta, di mulutku ada doa, di tanganku ada karya. Sukses, sukses, yes. Wah, ini baru yang namanya anak hebat. Iyalah, anak hebat. Coba satu orang siswanya maju. Yang maju, ayo satu orang maju, ngasih contoh. Ya, Nanda, ayo Nanda. Ngasih contoh temannya tadi, kayaknya tadi masih kurang semangat. Si Gedi kurang fokus, makanya dia kurang semangat. Nah, pokoknya ibu maunya kita ini fokus. Jadi nanti pada saat presentasi, kalian tuh bisa memahami apa yang disampaikan oleh teman. Ya, bisa Nanda pimpin? Semangat, oke? Nah, sudah kita mulai. 1, 2, 3. Di hatiku Ada cinta, di mulutku ada doa, di tanganku ada karya. Sukses, sukses, yes. Nah, ini baru anak hebat. Kalian mau kan nanti menjadi anak hebat? Mau. Iya. Jadi kita ini harus memiliki rasa semangat. Jadi kalau kita semangat, otomatis nanti mengikuti pelajaran itu juga pasti semangat. Ya. Dah, silakan. Makasih Ananda. Ya Ibu. Ayo tepuk tangan dulu. Silakan duduk kembali sesuai dengan kelompoknya masing. Ya. Sudah siap presentasi ya? Siap. Sudah? Nanti dengar, pada saat presentasi nanti kelompok yang lain boleh memberikan tanggapan. Maksudnya tanggapan seperti apa, Bu? Maksudnya tanggapan kalau misalnya cara penyampaian mereka kurang dari susunan kalimatnya, dari kaidah bahasanya kurang baik, Bu. Bahasa yang digunakannya itu tidak efektif, Bu. Boleh, ya kan? Supaya apa? Dengan adanya tanggapan seperti itu, jadi bisa diperbaiki. Oh, mereka tahu kesalahannya di sini. Ya? Boleh dari kelompok lain, tapi sebenarnya kami dari kelompok ini, kelompok 3 ingin mengomentari kelompok 1. Monggo, silakan. Ya? Bisa? Kelompok 1 dulu sudah siap?
Kelompok 1 dulu sudah siap? Kelompok 1 sudah siap? Oke, kalau belum kita ke kelompok kedua. Maju kelompok 2. Mungkin masih ada yang mau diperbaiki dikit ya? Ayo, kelompok 2. Semuanya nak, semuanya. Tetap harus ada 2 anak yang menjadi penjual dan pembelinya. Perkenalkan namanya siapa ya? Wulan, perkenalkan nama teman-temannya siapa? Yang Irsad yang mana? Yang Gedi yang mana? Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang teks negosiasi, yaitu tentang jual beli sepatu. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dan perkenalkan nama saya Wulandini. Suami saya Sariki, sebagai kenal, saya Andre Kawan. Untuk jual beli sepatu ini akan dibacakan oleh Kakak Gedi. Selamat siang, ada yang bisa kami bantu? Siang, saya mau cari sepatu kulit. Apakah ada, Pak? Oh, ada nak, silahkan pilih warna apa? Kalau boleh tahu berapa harganya, Pak? Kalau yang ini warna hitam, harganya 700.000. Harganya boleh kurang nggak, Pak? Boleh, mau nawar berapa, Pak? Nak? Kalau 600.000 gimana, Pak? Oke lah, 600.000 warna hitam ya. Iya, Pak, ini uangnya 600.000. Baiklah nak, terima kasih. Iya, Pak, sama-sama. Ya. Coba yang kalian jelaskan letak orientasinya di mana, penawarannya. Dari sini letak orientasinya yaitu dari salam. Ya. Di sini terdapat ada kata penjual mengucapkan selamat siang, ada yang bisa kami bantu. Oke. Contoh teks orientasi. Oke. Lalu pembelinya menjawab, siang, saya mau mencari sepatu kulit, apakah ada, Pak? Oke. Oke. Ya. Lalu di sini juga ada pengajuan. Pengajuannya. Berkata, oh ada nak, silakan pilih warna apa. Oh ya. Untuk pengajuannya. Lalu penjualnya juga, kalau boleh tahu berapa harganya, Pak? Lalu penawaran penjual, kalau yang ini warna hitam harganya 750.000. Sedang. Harganya boleh kurang nggak, Pak? Boleh. Mau nawar berapa, nak? Kalau 650.000 gimana, Pak? Lalu penjualnya di sini persetujuan, oke lah 600.000 warna hitam ya. Lalu pembelinya menjawab, iya Pak, ini uangnya 600.000. Oke. Lalu dan terakhir ada penutup. Penjualnya bilang, baik nak, terima kasih. Lalu pembelinya bilang, iya Pak, sama-sama. Iya, oke. Sip. Sudah bagus. Baik, itulah presentasi dari kelompok 2. Apakah ada teman-teman yang ingin bertanya? Kami silakan. Ayo, ada mau memberi kasih tanggapan atau apa dengan kelompok 2? Apa? Saya mungkin dari kelompok 4 ingin mengomentari kelompok 2. Menurut kami penggunaan bahasanya sudah baik. Dialognya yang disampaikan sudah Sesuai. melibatkan 2 orang. Jadi tetap ya, itu ada kesepakatannya tetap dia ada. Jadi untuk susunannya sudah bagus menurut kelompok 4. Ya. Mana ada lagi mana nambahin? Komentarnya gimana? Tanggapannya tentang kelompok 2? Tidak ada. Kalau tidak ada, ya silakan. Itu saja kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, kelompok berapa lagi yang mau maju? Kita tidak, Ibu di sini untuk presentasi supaya kalian tidak tidak boring, tidak bosan. Kita tidak berdasarkan urutan kelompok ya. Siapa yang sudah siap boleh maju. Silakan kelompok berapa? Kelompok 4. Belum, kelompok 3. Ayo Lucy, Afan, mari. Bajunya anak, tolong bajunya dirapikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan teks negosiasi dalam ilmu sehari-hari. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Alvan Wijaya, sebelah kanan saya. Perkenalkan nama saya Dasar Yusra. Baiklah, setelah pengenalan kami akan membacakan hasil negosiasi kami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Benarkah ini rumah Bapak Denny? Benar Pak, dengan saya sendiri. Ada perlu apa Pak? Jadi begini Pak, saya sedang mencari tanah yang sedang dijual. Nah, saya dengar Bapak ingin menjual tanah. Oh benar Pak. Silakan masuk dulu Pak. Oh iya Pak, terima kasih. Kalau boleh tahu, berapa harganya Pak? Berapa tahu cocok? Tanah tersebut mau saya jual dengan harga 250.000 per meter. Tidak bisa kurang Pak, 300.000 saja per meternya. Mau saya ambil semua tanah Bapak. Oke, kalau mau beli semua saya kasih harga 300.000 per meter. Baiklah kalau begitu Pak, nanti saya transfer uangnya ke rekening Bapak. Baiklah kalau begitu. Terima kasih banyak Pak. Nah, kan dalam teks negosiasi itu dibagi menjadi 5, yaitu orientasi, pengajuan, penawaran, persetujuan, dan penutup. Nah, sedangkan orientasi kami yaitu salam, asal dari pembeli, assalamualaikum, penjual, waalaikumsalam. Kemudian pengajuan dari pembeli, ya, bilang ini. Jadi begini Pak, saya sedang mencari tanah yang sedang dijual. Nah, saya dengar Bapak yang menjual tanah, itu pengajuan. Yang itu penawarannya, kalau boleh penawarannya Nanda, tanah tersebut saya lagi jual komentari dengan Nanda ya. komentarnya. Kan ingin komentar seperti ini Nanda. Ya sesuai itu ini ditambahi bahasa yang intonasinya kurang jelas itu ya. Ya. Kalau mau beli, saya kasih harga 300 per meter. Beli menjawab, baiklah kalau begitu Pak, nanti saya transfer uangnya ke rekening Bapak. Untuk tambahin. jual, baiklah kalau Tapi begitu, untuk intonasinya beli kurang Bapak. jelas itu. Sekian presentasi dari kelompok 3. Kami yang bila ada yang bertanya, silakan. Ada tidak yang ingin memberikan tanggapan dari isinya atau dari pelafalannya, intonasinya pada saat mereka berdialog? Ada tidak? Oh ya, silakan Ananda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Baiklah, perkenalkan nama saya Nanda Dwi-Eka, saya dari kelompok 1. Saya ingin memberikan tanggapan kepada kelompok 3. Menurut dari kelompok 1, contoh teks negosiasi yang telah kalian sampaikan itu sudah baik. Nah, sesuai dengan teks strukturnya atau langkah-langkahnya yang terdapat di negosiasi, yaitu orientasi, pengajuan, penawaran, dan juga persetujuan dan penutup. Tetapi kalau boleh diperbaiki lagi, intonasi dalam pembacaannya itu kurang jelas. Terima kasih, sekian. Gimana?
Sudah? Nah, Tidak ada yang ini. Bentuk ada tanggapan atau pertanyaan? tidak ada. Tidak ada. Baiklah, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah? Kelompok 1. Mana? Kamu beda deh. Langsung be orientasi. Ayo kelompok 1, yang lain perhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang kedua. Nah, ini mungkin berbeda dari contoh yang kami bacakan yang pertama tadi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Danda Dwi Ananta bersama teman-teman di sebelah kanan saya. Anissa Aleswaka. Regi Pratama. Abdul Jabbar Tiawa. Nah, di sini kami akan langsung membacakan hasil diskusi kami ya. Silakan untuk teman Regi dan juga Anissa. Selamat siang Kak, ada yang bisa saya bantu? Selamat siang juga Kak. Kak, saya mau cari jam tangan anak yang lucu-lucu, ada nggak Kak? Wah, Kak, kebetulan untuk kami lengkap dengan berbagai jenis jam. Wah, berarti saya dapat memilih toko ini. Iya dong Kak, mari Kak saya tunjukkan jam tangan anak-anak yang Kakak cari. Saya mau yang warna ungu gitu Kak. Untuk yang ungu ini di harga 120.000 Kak. Bisa nggak kalau 100.000 Kak? Waduh, di toko kami belum bisa kasih harga segitu Kak. Gimana kalau 105.000? Oke deh, saya mau yang itu Kak. Baik Kak, saya siapkan dulu ya. Baik Kak. Baik, itu tadi hasil diskusi kami atau dialog yang telah disampaikan oleh Regi dan Anissa. Sedikit saya jelaskan, tadi itu adalah tes dialog tentang tes negosiasi yang bertemakan jual beli jam. Nah, di situ kalian bisa mengerti pada orientasi itu ada penjualnya, selamat siang Kak, ada yang bisa saya bantu? Pembeli pun menjawab, selamat siang juga Kak. Nah, terus pembeli menanyakan atau ini sudah masuk ke pengajuan. Kak, saya mau cari jam tangan anak-anak yang lucu nggak? Ada nggak Kak? Penjual pun menjawab, wah Kak, kebetulan di toko kami sangat lengkap dengan berbagai jenis jam. Nah, pembeli pun menjawab lagi, wah berarti saya tepat memilih toko ini. Penjual menjawab, iya dong Kak. Ya, iya dong Kak, mari Kak saya tunjukkan jam anak-anak yang Kakak cari. Penjual pun menunjukkan jam tangan yang ada di toko mereka. Pembeli, saya mau yang warna ungu itu Kak. Penjual pun menjawab, untuk yang ungu ini di harga 120.000 Kak. Pembeli pun menjawab lagi atau ini bisa masuk ke struktur negosiasi atau tawar menawar. Nah, bisa nggak Kak kalau 100.000 saja? Penjual pun menjawab, waduh di toko kami belum bisa untuk kasih harga segitu. Gimana kalau 105.000 saja? Pembeli pun menjawab, oke deh, saya mau yang itu saja ya Kak ya. Penjual pun, baik Kak, saya siapkan dulu ya. Pembeli, baik Kak, itu dari struktur penutupnya. Sekian itu tadi hasil diskusi dari tes dialog dari negosiasi yang kami sampaikan. Untuk kelompok-kelompok yang lainnya, apakah ada yang ingin bertanya? Kelompok 2, 3, 4, ada yang ingin beri tanggapan kepada kelompok 1? Silakan. Ada tidak? Tidak ada? Yakin? Kalau ada masukannya mau apa seperti apa ada? Tidak ada? Tidak ada untuk silakan. Jika tidak ada, apakah dari ibunya mau memperbaiki hasil diskusi kami tadi? Kalau menurut Ibu, pada dasarnya semua kelompok itu kita tinggal kelompok 4 ya, yang belum ya. Nanti Ibu beri tanggapannya pada saat setelah selesai semua ya, baru nanti Ibu. Oke. Baik, itu tadi presentasi dari kelompok 1. Jika ada kesalahan kami mohon maaf dan dan kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok 4 silakan.
Perkenalkan kami dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil negosiasi kami. Perkenalkan nama saya Satrio Dermawan, sebelah kiri saya. Perkenalkan nama saya Randani. Dan teks negosiasi ini akan dibacakan oleh Natasha dan Nika. Selamat siang Pak, ini ada yang bisa saya bantu. Begini Kak, saya ingin membeli rekam Samsung NVNC 108. Di sini ada 3. Ada Kak, di sini ada warna hitam, putih, merah, biru, dan abu-abu. Berapa harganya untuk yang warna abu-abu? Semua warna harganya sama, 3.049.000. Harganya barang-barang enggak Kak. Lalu pasnya 3 juta. Boleh dikurangin lagi tidak Kak? Harganya saya rasa tidak bisa turun lagi. Baiklah Kak, saya setuju harganya 3 juta. Ini uangnya. Baiklah, ini yang satunya warna abu-abu. Terima kasih. Terima kasih kembali. Teks negosiasi ini tema jual beli penawaran barang laptop. Pertama, orientasi pembeli. Selamat siang Mas penjual. Siang, ada yang bisa saya bantu? Pengajuan pembeli begini Mas. Saya ingin membeli laptop Samsung NVNE 108. Di sini ada tidak? Penjual, ada Mas. Ini ada warna hitam, putih, merah, biru, dan abu-abu. Pembeli, berapa harganya Mas? Untuk yang warna abu-abu, penawaran. Penjual, semua warna harganya sama, Rp3.049.000. Pembeli, harganya boleh kurang Mas. Penjual, paling pasnya pas 3 juta. Pembeli, boleh dikurangi lagi tidak Mas? Persetujuan. Penjual, harganya saya rasa tidak bisa turun lagi. Pembeli, baiklah Mas, saya setuju, harganya 3 juta rupiah. Ini uangnya. Penutup. Penjual, baiklah, ini laptopnya warna abu-abu. Terima kasih. Pembeli, terima kasih kembali. Baik, ada yang ingin ditanyakan? Saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Mungkin tidak perlu dikenalkan lagi karena tadi saya sudah perkenalan. Di sini saya akan memberikan tanggapan sedikit untuk kelompok 4 ya. Nah, tadi sudah bagus ya, strukturnya juga sudah disebutkan, ada orientasi, pengajuan, persetujuan, penawaran, persetujuan, dan juga penutup. Tetapi di sini saya akan memberikan tanggapan bahwa dalam pembacaan tadi mungkin teman-teman juga bisa mendengarkan secara langsung bahwa dalam pembacaan dialog dalam negosiasi ini harus tepat. Jadi intonasi atau nada-nada yang harusnya dibacakan, misal penjual nih, kan selamat siang, itu pasti ada selamat siang Kak. Nah, ada nada yang dilakukan dalam dialog tersebut. Jadi harus disesuaikan. Jika tidak disesuaikan, maka pembacaan tersebut itu akan memiliki arti yang berbeda. Mungkin Ibu juga merasakan seperti itu kan Ibu ya? Nah, di situ saja sih menurut saya. Mungkin teman-teman juga merasakan. Sekian itu tadi tanggapan dari saya. Mungkin dapat teman-teman kelompok 4 dapat mencernanya. Terima kasih. Terima kasih sudah bertanya. Apa ada yang ingin bertanya lagi? Cukup. Ini sudah tidak ada. Baiklah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, terima kasih untuk kelompok 4. Sudah? Ya. Dari kelompok 1, 2, 3 yang sudah tampil maju ke depan tadi, pada dasarnya kalian sudah bisa memberikan contoh teks negosiasi sesuai dengan apa yang Ibu sampaikan. Dari mulai unsur-unsurnya, ciri-ciri, struktur, bahasanya, itu sudah bagus. Kalian sudah tahu poin yang bagian orientasi yang mana, bagian pengajuan yang mana, penawaran yang mana, persetujuan sampai ke penutup. Cuman ada yang berbeda, ada kekurangannya sedikit. Pada saat penyampaian kalian memberikan penjelasannya itu
kurang dari intonasinya, kemudian dari ekspresinya itu kurang. Kalau kita kurang dalam menyampaikan, otomatis apa yang kita sampaikan tersebut orang lain akan tidak memahami maksud, makna, dan tujuannya. Ya kan? Jadi tidak jelas bagian mana yang termasuk. Contoh kelompok 4 tadi kan? Orientasinya yang mana? Kenapa? Karena dia tidak ada intonasinya, tidak ada jedanya. Seharusnya kalau habis orientasi ada penjual pembeli, jeda sedikit, baru melanjut ke penawaran. Dalam penawaran bagian ini. Kemudian ekspresinya juga nak, pelafalan A, I, U, E, O-nya itu juga harus jelas. Ya, harus jelas, jangan sampai salah tanggap. Apa yang kita sampaikan orang tidak dapat menerima pesan. Karena pesan itu harus sampai kepada si pendengar. Sama seperti ibu-ibu juga kalau menjelaskan materi terlalu artikulasinya tidak jelas, terlalu nyodot dan sebagainya, pasti kalian akan sulit memahami materi tersebut. Tidak ada titik komanya, ekspresinya juga ibu lempeng, santai seperti orang mengantuk. Itu pasti kalian juga akan mempengaruhi daya tarik siswa. Sama seperti temanmu, kalau presentasi harus dengan posisi yang siap, harus dengan posisi yang sudah mentalnya sudah bagus, ya kan? Materinya sudah dikuasai. Nah, jadi penyampaiannya tak sudah sesuai. Ya, jadi antara yang presentasi dengan yang mendengarkan hasil presentasi tersebut, dia dapat terjadi komunikasi yang baik. Yang ini penyampaiannya maksud, yang mendengarkan juga mengerti apa yang disampaikan. Dah? Kalau sudah, nanti kita ada latihan sedikit, ya. Latihan. Kalian tulis di kertas lembar saja. Ibu, diktikan saja soalnya ya. Iya, Bu. Ini mudah kok, masih berhubungan atau berkaitan dengan materi yang kita sampaikan. Nomor 1, di kertas 1 lembar, kita kumpulkan. Nomor 1, jelaskan pengertian teks negosiasi. 1, jelaskan pengertian teks negosiasi. Langsung kalian jawab saja. Ya, langsung kalian jawab. 1, pengertian teks negosiasi. Langsung kalian jawab. Sudah? Lanjut nomor 2. Sebutkan unsur-unsur teks negosiasi. Mudah ya, ada semua kan barusan? Pasti Ibu yakin kalian masih ingat. Sudah? Sudah? 3, langkah-langkah apa saja yang harus diperhatikan dalam membuat contoh teks negosiasi? Ibu ulang soalnya, langkah-langkah apa saja yang harus diperhatikan? Sudah? Langkah-langkah apa saja yang harus diperhatikan dalam membuat contoh teks negosiasi? 3, langkah-langkah aja yang harus diperhatikan dalam membuat contoh teks negosiasi. 4, negosiasi dapat dilakukan dalam hal apa? Sudah? Yang terakhir, mudah kan soalnya? Sudah. Iyalah, baru.
Dan yang kelima, sebutkan ciri-ciri teks negosiasi. Itu hanya apa ya, soal itu untuk sampai mana kalian memahami apa yang Ibu sampaikan materinya. Ya, kalau kalian bisa dengan cepat mengerjakan berarti Ibu anggap kalian sudah bisa, ya kan? Selesai. Kalau sudah, kumpulkan sini. Nanda, ambil tugasnya teman-temannya. Yang lain tetap kondisinya tetap baik ya, jangan biar jadi hanya teman kalian saja yang mengambil tugasnya, jadi tidak perlu berdiri ke depan. Agus sudah, Gus? Yang sudah ya, Agus ya? Sudah semua. Coba Ibu hitung dulu ya. Oh, alhamdulillah kumpul semua ini. Jangan sampai tidak mengumpul karena tugas-tugas ini. Jadi tugas-tugas yang seperti ini jangan dianggap remeh. Kalau kalian tidak ingin remedial, ya ini sangat berpengaruh terhadap nilai kalian nanti. Nah, untuk tugas ini ya akan kita koreksi pada hari apa kita ada pelajarannya? Hari Senin ya? Hari Senin. Kalau hari Rabu itu nanti jamnya sedikit, cuman ada 1 jam. Kita nggak sempat lagi untuk koreksi, jadi kita ambil saja yang waktunya agak panjang. Senin kan kita ada 2 jam, ya. Nah, jadi Senin depan kita koreksi ya. Nah. Jadi tadi kata Ibu tanggapannya kalian sudah bagus, sudah sangat apa ya dalam menyampaikan, sudah paham dengan contoh-contohnya. Jadi nanti kalau pada saat kalian ke lapangan, kalian bisa, oh yang saya sampaikan, yang saya komunikasikan ini itu adalah contoh dari negosiasi. Selain di pasar juga ada. Nah seperti ini kita juga bisa melakukan di sekolah, itu negosiasi juga. Sebenarnya banyak contoh-contoh negosiasi, tapi kita akan bahas satu persatu terlebih dahulu untuknya nanti pada pertemuan selanjutnya. Nah, ini tugas negosiasi sudah. Oh ya, nanti untuk yang tidak sekolah ya seperti Samudra, Rona dengan si Rika, tolong disampaikan kalau ada tugas individu ini tadi ya. Boleh menyusul, Ibu tunggu sampai hari Senin depan. Kawannya, temannya tolong dikasih tahu soalnya apa saja, jangan sampai teman kalian itu tidak mendapatkan nilai. Dan negosiasi sudah, Nak. Ya, dari materi yang Ibu sampaikan hari ini, apa yang dapat kalian simpulkan tentang apa? Banyak, apa, Gedi? Kalau banyak, apa Agus? Dapat simpulkan apa? Ayo kita simpulkan bahwa negosiasi dapat bahwa negosiasi itu dapat kita lakukan di mana saja sesuai dengan sesuai dengan kebutuhannya. Ya. Sesuai dengan kebutuhannya apa? Kita mau menegosiasikan tersebut karena negosiasi itu dapat kita lakukan dalam kegiatan sehari-hari. Jadi Ibu rasa sudah paham materinya hari ini? Sudah paham ya? Kalau belum tahu monggo Nak ditanyakan lagi. Kalau sudah paham berarti kalian merupakan salah satu atau merupakan siswa yang
dengan mudah menangkap materi yang Ibu sampaikan. Iya. Jadi untuk apa? Supaya nanti pada saat ada ulangan dan sebagainya kamu gimana perasaan kalian dengan pelajaran hari ini? Senang. Apa senang, Pan? Senangnya bagian di mana? Tepuk sukses tadi ya? Oh, boleh. Ayo kita kelas dulu. Jadi nanti kan ada ice breakingnya, kata apa? Ada lock-nya, ya kan? Itu merupakan sesuatu yang membuat kita semakin semangat. Ibu juga seperti itu, nak. Kalau kalian senang, ibu juga merasa senang. Kenapa? Berarti materi yang ibu sampaikan ke kalian itu dapat diterima dengan baik. Ya, dapat diterima dengan baik. Mudah-mudahan untuk selanjutnya pertemuan-pertemuan berikutnya ya seperti ini. Suasana kelasnya aktif, siswanya juga aktif. Ya, kenapa? Karena kita memiliki semangat belajar, senang dengan materi tersebut. Itu kita lihat dari siswanya. Kalau siswanya semangat, senang, pasti gurunya juga semangat ngajarnya. Cuma kalau siswanya lemas, guru juga ikutlah lemas. Cuma ibu harapnya sih bukan hanya pelajaran ibu saja yang seperti ini, ya, tapi dengan pelajaran yang lain. Iyalah, harus semangat. Namanya anak Indonesia hebat. Tadi kan kita sudah, kalau kita anak Indonesia hebat, sudah pasti nanti ke depannya akan menjadi orang sukses. Akan menjadi orang yang iya. Ya, jadi orang berhasil, orang sukses. Siapa sih yang tidak mau menjadi berhasil? Kan seperti itu kan? Udah, kalau sudah ini tadi tugas sudah dikumpulkan, sudah cukup, kemudian sudah cukup. Sebelum kita akan pada pertemuan hari Senin nanti, jangan lupa, nak, ya, kita akan membahas tentang cerpen. Membahas tentang cerpen, otomatis setiap kelompoknya seperti ini ya. Jangan dirubah ya. Kelompoknya tetap kelompok 1, 2, 3, dan 4. Kita membahas cerpen, setiap kelompok harus membawa 2 contoh cerpen. Ya, harus membuat 2 contoh cerpen. Cerpen apa saja, Bu? Bebas, terserah kamu nak cerpen apa baik. Kan? Sebelum kita selesai mengakhiri materi, kita ice breaking terlebih dahulu. Jadi ada 3 ice breaking, ya, biar pulangnya nanti semangat. Nah, dari kelompok ada, dari tiap sekelompok sudah mempersiapkan ice breaking kan? Ada? Kelompok ini? Tepuk SMK. Ya, maju. Nanda, ayo semuanya. Temannya ngikutin ya. Teman yang lain ngikutin. Tepuk, ya, yang bisa. Tepuk apa? SBK-nya dari kelompok 1? Oke, kalau begitu tepuk SMKYIS boleh. Teman-teman perhatikan dulu ya, nanti ikutin ya. Tepuk Kelompok kamu tidak? Boleh teman-teman ikuti sambil berdiri. Ayo berdiri. Ayo berdiri untuk tepuk. Ikutin teman-temannya, perhatikan. Lihat, kita harus tetap semangat. Namanya anak hebat harus semangat loh. Anak hebat Indonesia, anak hebat harus semangat. Ayo mulai. 1, 2, 3. Gimana? Sudah semangat belum temannya? Sudah. Kalau sudah, oke, silakan duduk Anda. Ayo tepuk tangan, Nak. Iya. Kelompok 2 mau apa?
Ada ice breaking? Boleh, silakan. Ayo maju ke depan. Kelompok 2. Lucy, ada osis. Ayo, perhatikan. Ini ice breaking dari kelompok 2. Tepuk olahraga. Jadi kalau kami bilang tepuk olahraga, jawabnya jaya, jaya, jaya. Oh ya. Semangat ya. Iya. Ayo, Silakan berdiri. berdiri. Ayo berdiri, semangat dong. Walaupun sudah mau mendekati istirahat, jam istirahat, tapi harus tetap semangat. Pikirannya tetap fokus ke pelajaran hari ini. Ayo. Kita mulai ya, bareng-bareng. Harus semangat. Tepuk olahraga. Jaya, jaya, jaya. Kurang kompak. Yang sebelah sini kurang kompak. Ayo, diperhatikan. Ayo, Satria, Rehan, kurang kompak. Ayo, Ulan, kasih contoh dulu. Contohnya gini ya. Tepuk olahraga. Jaya, jaya, jaya. Oh, iya. Jaya itu 3 kali. Berarti sekali tepuk ya. Iya. Jaya, jaya, jaya. Oke? Siap, Satria, Rehan, siap. Oke, mulai. Tepuk olahraga. Jaya, jaya, jaya. Bagaimana, Wulan? Sudah semangat semua Ibu. Sudah semangat. Oke, terima kasih. Silakan kembali. Enak tidak enak kalau belajarnya semangat? Enak kan? Kalian tinggal pilih enak yang belajarnya semangat atau enak yang belajarnya pasif. Mau pasif dalam bagaimana? Yang hanya melamun, melongok, tidak ada respon. Mau seperti apa? Oke, yang mau semangat. Dari kelompok 2 ada? Mau ngasih ice breaking juga tidak? Kelompok 4 ada tidak mau ngasih ice breaking? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada berarti hanya kelompok 1 dan 2. Jadi untuk materi teks negosiasi cukup sampai di sini ya. Kita lanjutkan minggu depan atau hari Senin. Ibu akhiri dengan kita berdoa dulu nak ya sebelum pulang. Untuk ketua kelas kita baca doa. Sudah? Duduk ya, duduk saya. Kita baca doa wal asri saja ya. Maka teman-teman belum pulang, adalah kita membaca doa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa lazina amanu wa aminu solihati wa tawassau bil haq wa tawassau bis sabr. Sadaqallahul azim. Amin. Dah, kita doa sudah karena waktunya sudah habis. Jadi ibu tutup dengan ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semangat pagi.